atau orang yang percaya kepada Yesus merayakan Natal sebelum tanggal 25, itu sama dengan dia merampas hak prerogatif Allah. Karena Allah sudah men-settingkan itu tepat. Makanya orang Katolik jangan tergoda dan tergiur untuk merayakan Natal sebelum tanggal 25 ya. Itu tidak sesuai dengan ajaran. Kemudian saya bilang begini, nanti kalau mau tahu jawabannya, ikut rekoleksi. Nanti Romo akan jawab. Bapak Ibu, untuk saya, ini adalah bukti bahwa setinggi-tingginya saya sekolah, sehebat-hebatnya saya setiap hari membaca dan merenungkan sabda Allah dan merayakan misa, tetap butuh orang lain untuk mengingatkan saya bahwa perlu merefleksikan kenapa kabar malaikat itu datang kepada para gembala. Selama ini saya tidak pernah berpikir bahwa kenapa malaikat itu datang ke gembala. Oleh seorang koster yang tidak sekolah tinggi, saya diingatkan. Jujur, saya tidak pernah tahu dan memang tidak pernah berpikir juga di tempat. Terima kasih Pak Mikel selaku Ketua BPI. Suster, frater, Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih karena Anda semua telah datang dan menunggu untuk kita mulai rekoleksi. Kemarin juga kita mulai jam 6 dan hari ini juga kita mulai jam 6 setelah Angelus. Karena kita mohon Bunda Maria selalu mendoakan dan menyertai kita. Dan juga karena doa Angelus itu adalah doa yang mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa peristiwa Natal itu terjadi bermula dari Yesus dikandungi dalam rahim Maria oleh Roh Kudus, sehingga Maria dikandung tanpa noda itu karena tidak ternoda oleh laki-laki atau oleh Yosef, tetapi karena dikandungi oleh Roh Kudus. Nah, tadi waktu khotbah misa requiem di tempat orang meninggal, saya mengatakan bahwa orang Katolik wajib merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, karena itu sesuai dengan perhitungan kalender untuk seorang ibu mengandungi anak, terhitung 25 Maret dia mendapat kabar dari malaikat Tuhan, dan 25 Desember Yesus lahir. Jadi 9 bulan pas Yesus dikandung dalam rahim Maria, lalu dilahirkan. Maka kalau orang Katolik atau orang yang percaya kepada Yesus merayakan Natal sebelum tanggal 25, itu sama dengan dia merampas hak prerogatif Allah. Karena Allah sudah men-settingkan itu tepat. Makanya orang Katolik jangan tergoda dan tergiur untuk merayakan Natal sebelum tanggal 25 ya. Itu tidak sesuai dengan ajaran teologi. Kemudian yang kedua, tadi di jalan waktu pergi ke tempat misa, kan Opa Anus ikut. Kemarin dia juga ikut rekoleksi. Ternyata dia nyimak. Dan hari ini dia ikut lagi. Kayaknya dia ketagihan. Lalu apa yang dia tanyakan di jalan? Romo. Setelah mendengar penjelasan Romo kemarin, saya lalu bertanya, kenapa malaikat Tuhan itu datang beri kabar Yesus lahir kepada gembala? Kenapa tidak pada orang-orang lain? Mungkin orang-orang elit di sana, mungkin penguasa, mungkin pejabat, mungkin pengusaha. Tapi kenapa harus pada gembala? Lalu saya iseng jawab begini, kalau dalam gereja gembala itu imam, umat itu domba. Karena memang faktanya dalam hidup menggereja, yang lebih peka mendengar suara Tuhan, kami para imam. Domba-domba sibuk dengan kerjanya. Makanya kemarin itu kan banyak yang tidak hadir rekoleksi alias sedikit. Lalu kemudian saya bilang begini, nanti kalau mau tahu jawabannya, ikut rekoleksi. Nanti Romo akan jawab. Bapak Ibu, untuk saya, ini adalah bukti bahwa setinggi-tingginya saya sekolah, sehebat-hebatnya saya setiap hari membaca dan merenungkan sabda Allah dan merayakan misa, tetap butuh orang lain untuk mengingatkan saya bahwa perlu merefleksikan kenapa kabar malaikat itu datang kepada para gembala. Selama ini saya tidak pernah berpikir bahwa kenapa malaikat itu datang ke gembala. Oleh seorang koster yang tidak sekolah tinggi, saya diingatkan. Jujur, saya tidak pernah tahu dan memang tidak pernah berpikir juga di tempat sekolah, kami tidak pernah diajarkan kenapa harus kepada para gembala berita itu disampaikan. Hal yang kemudian juga menyadarkan saya untuk merenungkan, kenapa ke gembala, bukan ke orang lain.
Itu contoh pertama atau fakta pertama. Yang kedua, beberapa bulan lalu sebelum pindah ke sini, saya sempat masuk rumah sakit, langsung opname semalam. Baru saya opname di Jemberana waktu itu. Ceritanya, sebelumnya saya merasa sehat-sehat dan baik-baik saja. Setiap hari saya olahraga, bahkan 2 hari berturut-turut saya full olahraga. Nah, suatu saat waktu misa di Gua Maria, tiba-tiba kaki saya pelan-pelan naik rasa bengkaknya. Lalu hampir saya terjatuh waktu misa. Dan saya melanjutkan misa dengan posisi duduk. Tapi saya merasa kaki saya sudah bengkak. Hasil akhirnya setelah misa, saya tidak kembali ke kamar, saya langsung dibawa ke rumah sakit. Di sana saya dicek up. Hasilnya, kolesterol naik, asam urat naik. Nah, kita kembali ke kata-kata ini. Rekoleksi itu saat menemukan kesadaran. Karena biasanya kita banyak melakukan kebiasaan buruk yang kita pikir itu baik. Kita pikir kita hebat karena melakukan kebiasaan itu. Kata Sujewo Tejo, bagaimana kebiasaan buruk akan kita ubah jika kebiasaan itu sendiri sering tidak kita sadari. Maka rekoleksi ini saat kita dibangkitkan kesadaran. Saya menemukan kata-kata ini justru kemarin setelah Pak Mike itu buat pengumuman di grup. Karena begini, kemarin itu setengah mati kita mulai rekoleksi. Yang ada itu orang yang tunggu pengakuan, tapi saya paksa untuk kita rekoleksi dulu. Lalu ada yang berkomentar begini, Romo, biasa di Mataram kalau rekoleksi tidak ada orang, nanti tunggu pengakuan baru berbondong-bondong datang. Lalu saya bilang begini, sekarang Mataram sudah berusia 89 tahun. Masa kita hidup dengan memelihara kebiasaan buruk itu? Itu kan kebiasaan buruk, Bapak Ibu. Tapi kita bangga kalau kita tidak rekoleksi menjelang hari raya. Dan orang senang dan merasa hebat-hebat saja jadi orang Katolik ikut Natal tanpa dipersiapkan lewat rekoleksi atau pengakuan dosa. Padahal itu penting. Tidak bisa kita tiba-tiba sampai ke puncak kalau tidak melalui kaki bukit. Bagaimana tiba-tiba sampai di puncak gunung apa itu? Gunung Rinjani kalau tidak mulai dari kaki bukit. Kita tidak bisa tiba-tiba puncak perayaan kalau tidak mulai dari awal. Tapi ini mental. Mental kita biasanya begitu. Ada orang-orang yang kalau hari raya baru muncul. Hari-hari biasa dia tidak muncul. Itu tidak bisa begitu. Karena Yesus tidak bisa tiba-tiba sampai di Golgota kalau tidak melalui Getsemani. Iman kita juga harus mulai dari kaki. Berjalan ke puncak. Perayaan Hari Raya Natal itu puncak. Dan kita mulai dengan minggu Advent pertama. Dan seluruh persiapan kita selama masa Adventus membantu kita menuju ke puncak. Salah satunya rekoleksi dan sakramen tobat. Nah, bahayanya karena kita kan umat-umat yang banyak umat kita yang mental iman napas kan, tunggu Natal dan Paskah baru muncul. Tapi Bapak Ibu, apa yang kita harapkan dari kebiasaan seperti itu? Padahal kita pingin iman kita tangguh. Setelah itu militan. Karena itu kan tema pastoral tahun ini, iman yang militan. Tapi bagaimana kita punya militansi kalau tidak terbiasa dengan kita mulai dari hal-hal yang kecil. Makanya kemarin saya bilang seperti ini. Ada orang atau tidak ada orang, saya tetap memulai rekoleksi. Saya serius menyiapkan bahan, karena saya datang ke sini untuk itu. Bahwa kamu tidak terbiasa ikut rekoleksi, bukan urusan saya. Yang paling penting, saya tetap memberi diri secara total dan loyal untuk mengabdi kepada umat dan kepada Tuhan. Maka orang ada atau tidak ada orang, mau beberapa orang, saya tetap buat rekoleksi. Saya mengajar beberapa orang itu, karena itu tugas dan tanggung jawab saya. Karena untuk apa saya datang jauh-jauh, kalau tidak mengajarkan umat iman yang benar. Jadi Bapak Ibu, rekoleksi ini dan keterpaksaan dalam tanda kutip yang saya lakukan sebenarnya untuk membangkitkan kesadaran kita bahwa rekoleksi itu penting dan ini menjadi sebuah habitus yang harus kita biasakan ke depan. Jangan tiba-tiba mau ikut hari raya tanpa mulai persiapan seperti rekoleksi. Dan rekoleksi ini tidak hanya menyadarkan kita, tapi juga membuat kita lebih dalam memaknai perayaan Natal karena setiap tahun perayaan Natal itu punya temanya. Dan tahun ini
ada temanya. Itulah yang akan kita dalami. Tema Natal Nasional tahun ini kita hubungkan dengan tema pastoral keuskupan Denpasar. Jadi kembali ke Bapak Ibu, kalau tidak ada orang yang memperhatikan kita, tidak akan pernah kita sadar. Kita butuh orang menyentuh, menyapa, bahkan mempengaruhi kita. Kalau tidak, seperti yang saya ceritakan, saya imam sudah 18 tahun, belajar 13 tahun teologi, tapi baru tadi saya diingatkan oleh Om Anus, apa artinya berita itu diberikan kepada para gembala. Kita butuh orang lain Bapak Ibu. Sama dengan listrik tidak bisa menyala kalau tidak ada kita untuk kontak. Walaupun dia bisa menyala, kalau kita tidak kontak on off, dia tidak bisa nyala. Demikian juga iman kita. Selama ini sudah ada, tapi kalau tidak ada yang terus menyalakan, bagaimana dia bisa menjadi pelita? Maka tugas kami pada Romo itu untuk terus menyalakan api imanmu. Jangan tunggu misa. Apalagi kita misa di kota seperti ini, diburu waktu. Tidak bisa kita kupas tuntas itu kitab suci, karena kita juga tidak enak. Yang lain sudah lihat jam terus mau pulang. Nanti juga kalau kita khotbah lama-lama, aduh, romonya khotbah lama. Padahal saya sudah janjian. Dan penyakit terbesar orang Katolik adalah kalau datang misa lebih banyak lihat jam. Untuk apa datang? Kita datang untuk lihat Tuhan. Kita datang untuk dengar sabda Tuhan. Apa gunanya untuk hidup kita? Kita punya banyak waktu untuk bergulat dengan dunia. Dan rekoleksi seperti ini cuma 1 jam dari antara banyak waktu yang kita miliki. Itu juga menjelang hari raya. Masa kita tidak rela untuk menyalakan iman kita? Jadi rekoleksi itu seperti cermin untuk Anda berkaca supaya melihat sejauh mana perjalanan iman saya, sejauh mana perjalanan hidup menggereja saya. Jangan sampai kita sudah terbiasa dengan hal yang kita anggap itu sudah baik dan benar. Sering saya bilang, kita sering membenarkan hal yang biasa. Tapi yang perlu sebenarnya membiasakan kebenaran. Karena tidak semua hal yang sudah biasa yang kita alami itu benar. Jadi tidak semua hal yang sudah biasa kita hidupi itu benar. Mungkin saya kasih contoh begini. Salah satu contoh saja. Saya dengar-dengar ada yang bilang begini, "Oi, Romo sekarang itu pakai minta-minta stipendiumnya." Padahal ceritanya begini. Begitu kita pergi misa, orang lupa kasih stipendium, lalu kita ingatkan, lain kali jangan lupa. Kenapa Bapak Ibu? Bukan kita meminta, tapi itu kewajiban ada di kitab hukum kanon gereja. Bahwa setiap kali kita meminta pastor untuk melayani misa, jangan lupa amplop sebagai ucapan terima kasih. Itu ada di kanon, itu aturan gereja. Tapi kalau kita omong aturan yang benar, orang pikir kita muka uang. Dan itu bisa beredar dan diterima oleh orang yang tidak suka. Rame sudah. Itu baru salah satu contoh. Masih banyak contoh lain yang menunjukkan bahwa kita pikir yang selama ini sudah biasa kita buat itu benar. Padahal salah. Maka kita mengembalikan keberadaan dan kesadaran kita pada kebenaran. Supaya kita lihat sudah benar nggak perjalanan iman kita. Karena kalau kita tidak menjalani iman kita pada ajaran yang benar, pasti kita tidak sampai kepada kebenaran sejati. Yesus itu selalu bilang, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak cukup menjadi orang Katolik yang baik. Karena tidak semua kebaikan itu benar. Tapi yang benar pasti baik. Makanya waktu ada orang yang bilang begini, guru yang baik. Yesus bilang apa? Jangan katakan aku baik. Karena yang baik cuma Bapa di surga. Yesus lebih suka dibilang benar. Karena benar itu Bapak Ibu pasti selalu baik. Yang baik tidak selalu benar. Maksudnya begini.
Demi supaya dianggap Romo yang baik, saya harus buat yang baik-baik dan ikut maunya Bapak Ibu, walaupun salah kan. Saya bisa melangkahi kebenaran ajaran iman dan aturan gereja Katolik hanya karena supaya saya dianggap sebagai pastor yang baik. Padahal itu sudah salah besar. Ketika saya menegakkan kebenaran, pasti mereka bilang, wah kok begini, dulu tidak begini, jelek Romo ini. Padahal itu yang benar. Bapak Ibu juga begitu. Kalau kamu berbuat yang benar, tapi tidak disukai oleh orang yang tidak mencintai kebenaran, pasti dibilang tidak baik. Karena baik itu sangat subjektif, sangat tergantung pada kepentingan. Kalau kita rasa menguntungkan kita gampang bilang orang baik. Kalau tidak menguntungkan kita, walaupun yang dia buat itu benar, dia bilang kita jahat. Makanya orang bilang kalau jadi orang Katolik itu mengabdi kebenaran lebih penting. Dan kebenaran ini selalu dipertanyakan oleh orang yang mencintai kepalsuan, kebohongan, dan Farisi. Ingat, Pilatus waktu bertanya kepada Yesus, benar engkau adalah raja? Yesus bilang apa? Apakah pertanyaan ini keluar dari pikiran dan hatimu sendiri? Atau ada orang lain yang menitipkan? Padahal Pilatus tahu Yesus itu memang raja. Dan waktu pengadilan sebelum memanggul salib, Pilatus masih bertanya lagi, memangnya apa itu kebenaran? Masa seorang raja tidak tahu kebenaran? Bagaimana dia bisa jadi raja kalau dia tidak tahu kebenaran? Tapi itulah hidup kita. Ada satu tulisan dari Albert Einstein mungkin. Dulu pernah saya kasih masukan di story tentang kebenaran. Orang yang membenci kebenaran takut dengan orang yang berbicara kebenaran karena dia takut ilusinya itu hilang. Nah, itu tentang menjadi Katolik. Mari menjadi Katolik yang benar dan mari menjadi orang gereja Katolik yang benar. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan. Kan gitu kata kitab suci. Kebenaranlah yang memerdekakan. Yang benar. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan. Kan itu kata kitab suci. Kebenaranlah yang memerdekakan. Bukan kebaikan. Yesus sendiri dia tidak mau dianggap orang baik. Oke. Sekarang kita kembali ke kita buat rekoleksi untuk kita menengok diri ke dalam. Nanti Romo akan menyampaikan bahan sesuai dengan ajaran yang benar. Anda tinggal berkaca dan bercermin pada ajaran itu. Benar gak hidup kita seperti itu? Kan gitu. Sama dengan kita bercermin di depan cermin untuk melihat diri kita. Tidak akan pernah kita tahu ada flek di wajah kita kalau kita tidak pernah ke depan cermin untuk melihat wajah saya itu ada flek atau tidak. Bapak Ibu tidak akan pernah lihat ada flek gak imanmu kalau tidak bercermin dalam kesempatan rekoleksi seperti ini. Atau contoh lain, Anda punya sepeda motor atau mobil, Anda merasa dia baik-baik saja, start, jalan, oke. Coba bawa ke bengkel, di sana masih banyak rusaknya. Walaupun kita rasa dia baik-baik saja, hidup beriman kita juga begitu. Kita rasa baik-baik saja jalannya. Nah, coba kamu pergi retret dan rekoleksi, pasti kamu temukan banyak errornya. Sebentar kan kita akan mengaku dosa. Pasti sebelum ditantang dengan bahan rekoleksi dan pertanyaan permenungan di ibadah tobat, kita bingung cari dosa kita kan? Pasti dosa saya, pasti bingung. Tapi nanti ketika kita lihat di rekoleksi, kita dengar pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk bantu kita melihat dosa, baru akan muncul semua, oh benar ya, ternyata saya punya dosa terhadap Tuhan, saya punya dosa terhadap orang tua, saya punya dosa terhadap gereja, saya punya dosa terhadap ini dan itu. Kalau aktif dan dikasih stimulus begitu, rangsangan. Kita kembali ke bahan kita. Ada satu kata-kata dari Santo Paulus dalam Roma 10 yang baik untuk kita maknai. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita dengar-dengar begini untuk bantu menumbuh kembangkan iman kita. Sama dengan cerita awal saya tadi. Ketika saya mendengar pertanyaan pertama, Opa Anus dengar rekoleksi. Lalu coba mengelola. Ternyata muncul sebuah pertanyaan dalam dirinya. Lalu dia menyampaikan itu kepada saya dan saya mendengar. Kalau saya tidak mendengar,
Tidak mungkin saya jadikan itu sebagai sebuah inspirasi. Lalu saya bilang, ini inspirasi baru saya yang akan saya bagikan nanti pada waktu rekoleksi. Jadi Om Anus kalau mau dengar, datang saja rekoleksi. Tapi begini Bapak Ibu, mendengar terbaik bukanlah dengan telinga. Orang yang ikuti KNME pasti tahu. Mendengar terbaik adalah listen by heart. Dengar dengan hati. Bawa telingamu di hatimu, bawa hatimu di telingamu. Mendengar dengan hati. Makanya tadi Pak Mike bilang apa? Semoga tidak dengan terpaksa kita mendengar. Karena kalau dengan terpaksa, Bapak Ibu tidak ada rahmatnya. Tapi kalau kita dengar dengan hati yang tulus dan terbuka, itu yang mengandung rahmat. Atau yang sering saya katakan dari kata-kata Santo Paulus, omnia in caritate, lakukan apapun dengan kasih. Dan Anda ikut rekoleksi ini, lakukan dengan kasih. Jangan dengan keterpaksaan. Apapun yang dilakukan dengan keterpaksaan tidak mendatangkan rahmat. Tapi apapun yang dilakukan dengan tulus, itu yang mendatangkan rahmat. Bukan masalah perkara kecil atau perkara besar. Tapi justru rahmat Allah itu besar dalam kesetiaan kita melakukan hal-hal yang kecil. Itulah yang disampaikan oleh Mother Teresa. Lakukanlah hal-hal kecil dan sederhana dengan cinta yang besar. Lakukan hal-hal yang kecil dan sederhana dengan cinta yang besar. Maka untuk Anda, Bapak Ibu, ikut rekoleksi dan kegiatan gereja yang kecil-kecil seperti ini dengan cinta yang besar, itu yang memberikan rahmat besar. Jangan tunggu seminar yang besar-besar. Karena kebiasaan kita begitu. Kalau yang heboh, yang hingar-bingar, yang besar-besar itu baru muncul. Rahmatnya kecil. Kenapa? Hanya mau pamer-pamer dengan yang besar-besar. Yang kecil-kecil tidak mau ikut. Jadi iman bertumbuh dari kesetiaan melakukan hal-hal kecil-kecil. Makanya orang selalu bilang tuh small is beautiful. Kecil itu cantik dan indah. Karena ada banyak rahmat di balik yang kecil. Dan masih ingat doa Yesus kan? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena misteri kau nyatakan kepada orang kecil dan pandai. Itulah yang berkenan di hadiratmu. Ya. Yang setia dalam perkara kecil juga akan setia dalam perkara besar. Ini kegiatan yang mungkin menurut Anda ini kecil dan tidak ada gunanya. Ambil yang itu yang punya rahmat. Yang besar. Jangan tunggu yang besar-besar. Karena yang besar-besar itu hanya untuk pamer-pamer ke dunia. Supaya dunia melihat, wah, tapi rahmatnya kecil. Makanya sering saya bilang ke kita, mari kita jadi orang Katolik dengan sedia hal-hal kecil, bisa harian, doa. Itu jauh lebih baik. Karena ketika kita melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar, itu melahirkan rahmat yang besar. Ini tema kita. Berjalan bersama ke Bethlehem mewujudkan gereja sinodal yang militan. Terdiri dari dua tema besar. Berjalan bersama ke Bethlehem ini tema dari tema Natal Nasional. Mewujudkan gereja sinodal yang militan ini tema dari tema tahun pastoral 2025 yang akan kita jalani. Kemarin saya absen, tapi hari ini tidak perlu saya absen karena saya lihat sudah lebih banyak. Dan yang ada juga ada dari lingkungan lain yang kemarin tidak sempat datang. Tapi di antara kamu bisa melihat kira-kira lingkungan mana paling banyak. Ke gereja memang tidak perlu absen, tapi kadang-kadang perlu kita lakukan. Karena kalau tidak akan ada perubahan. Tapi kalau saya boleh mau tahu saja sih. Kan Romo juga mau tahu muka-muka dari lingkungan-lingkungan itu. Dari Santa Clara Cakra Utara, coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26. Banyak Teresia Bagutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Satu kesebelasan, tidak ada pemain cadangan.
Santa Maria Fatima Kepang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saja, kayak burung yang kita terbangkan waktu jalan sehat. Santo Yohanes Pembaptis Rembige. Oh banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 16. Oh sebelah kiri saya semua mereka ya. 16. Lingkungan Keluarga Kudus Nazaret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ratu Rosari Pegesangan. Ada yang baru datang nih, lingkungan mana itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oke, tepuk tangan dulu untuk Anda semua. Sekarang pertanyaannya, bayangkan waktu kita jalan santai dan yel-yel, mana yang lebih banyak hadir? Waktu itu atau waktu rekoleksi? Ya sudah, kita harus bersyukur dengan kenyataan yang ada, karena saya rasa walaupun tadi Pak Mike bilang mungkin karena keterpaksaan, tapi di dalam gereja ini kita percaya bahwa kita yang datang ke sini itu karena gerakan Roh Kudus. Kalau kamu tidak percaya kamu datang karena gerakan Roh Kudus, nanti tidak ada gunanya kita datang. Seperti yang saya bilang tadi, omnia in caritate, lakukan apapun dengan cinta yang tulus, jangan dengan keterpaksaan. Dan Santo Paulus juga pernah menulis, jangan melakukan apapun dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Itu ada di kitab suci. Lakukan dengan tulus. Oke. Terima kasih untuk Anda semua yang hadir. Mulai hari ini dan ke depan kita harus menjadikan rekoleksi sebagai habitus baru di gereja kita. Sudah 89 tahun loh. Besok-besok kalau ada rekoleksi Natal atau Paskah atau apapun, perlu datang. Karena kita perlu check up dan tune up jiwa kita, iman kita. Nanti kali berikut saya akan mengajak Anda untuk check up hati. Saya sudah punya bahan tentang mari check up hati. Karena hati kita itu ada 2 bilik. 2 bilik hati itu ada hal positif, ada hal negatif. Tapi juga 2 bilik hati itu ada peperangan antara 7 buah roh dan 7 dosa pokok. Hidup kita itu sebenarnya dikendalikan oleh peperangan di dalam hati kita. 7 buah roh dikendalikan oleh Allah, 7 dosa pokok dikembalikan oleh iblis. Maka hidup kita sebenarnya pertarungan hebat antara Tuhan dan hantu di dalam hati kita. Tinggal kita mau pilih, mau memenangkan roh Allah dengan ke-7 buah roh atau iblis. Nanti kita diberi kesempatan check up hati kita. Ada siapa sebenarnya di hati kita? Tuhan atau hantu? Buah roh atau 7 binatang pokok istilahnya. Jadi 7 dosa pokok itu disimbolkan dengan 7 binatang. Misalnya, dosa pokok utama pertama itu apa? Kesombongan. Itu disimbolkan dengan burung merak. Keras kepala, kambing. Tukang bohong, ular. Dan masih ada beberapa lain. Nanti kali berikut kita check up hati ya, kalau rekoleksi. Supaya cek di hati kita. Karena begini Bapak Ibu, kadang-kadang kita lupa. Ketika kita banyak iri, cemburu, dan benci dengan orang, jangan berpikir kita normal-normal saja. Itu sedang tidak normal. Karena hati itu sebenarnya bait Allah, bukan bait iblis. Jangan percaya diri kalau kita menjadi orang yang tukang cerita orang, tukang marah orang, tukang benci orang, tukang iri. Berarti hati kita sedang dikuasai oleh iblis. Jangan percaya diri bahwa kita baik-baik saja. Apalagi baru terima komuni, langsung kita mengekspresikan itu. Loh, kemana Tuhan Yesusnya masuk? Ayo. Coba kita lihat sedikit tema Natal PGI dan KBI itu. PGI Persekutuan Gereja Indonesia, KBI itu Konferensi Bali Gereja Indonesia. Biasanya PGI dan KBI bergantian buat tema untuk tema Natal Nasional. Tahun lalu KBI yang buat, tahun ini PGI.
Dan mereka mengambil tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Katanya mereka mengambil tema ini untuk memaknai kedatangan Paus ke Indonesia. Padahal mereka Protestan kan, memaknai kedatangan Paus. Kita yang sejatinya Katolik belum tentu mau memaknai. Paus sudah pergi, hilang semua cerita tentang Paus. Hilang semua maknanya. Dan kenapa tema ini diangkat? Nanti kita lihat. Untuk tahun ini tema nasionalnya akan dilakukan pada tanggal 28 Desember dengan ketuanya itu keponakannya Presiden yang ada di Wakil Menteri Keuangan. Siapa itu? Thomas siapa? Simanjuntak. Pokoknya dia ketuanya. Nah, itu diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 15. Untuk kita memahami tema ini, nanti kita baca keseluruhan teks itu. Karena kita harus mengerti konteks untuk kita mengerti kalimat ini. Kalau tidak, akan susah kita pahami. Sedangkan dari tema tahun pastoral kita yang baru diplenokan kemarin itu bangkit dan bergerak bersama, mewujudkan gereja sinodal yang militan melalui katekese kontekstual. Jadi kita punya tema, marilah ke Bethlehem untuk mewujudkan gereja sinodal yang militan. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Apa itu gereja sinodal yang militan? Apa? Tahu nggak kita? Apakah militan sama dengan radikal? Tidak. Dan apa yang dimaksudkan dengan militan? Ada yang tahu? Dan tidak mungkin tiba-tiba kita militan kalau tidak punya iman yang teguh. Dan tema ini adalah sambungan dari hasil Sinode 4, tema tahun kedua 2019 tentang iman yang teguh. Iman tangguh kan waktu itu. Nah sekarang ini kita mau coba sejauh mana sih ketangguhan iman kita. Tangguh artinya tahan banting, tahan uji. Dan militan artinya berani untuk bersaksi walau ada tantangan dan kesulitan. Mampu kita sampai ke sana. Kita sudah mulai pelan-pelan kemarin. Kita keluar jalan santai dan jalan sehat di luar. Itu bagian dari cara kita menunjukkan militansi. Kita harus percaya diri dan percaya pada Tuhan bahwa masyarakat tidak menolak kalau kita jalan di luar. Bahkan saya ada dengar cerita sepintas. Ketika ada yang naik Grab, sopir Grabnya bertanya, ada acara apa sih di gereja? Lalu ada ulang tahun gereja yang ke-89. Sopirnya kaget, hah? Sudah 89 tahun? Nah, Bapak Ibu, bagaimana orang luar tahu gereja kita sudah mau 100 tahun kalau kita tidak pernah militan untuk menunjukkan eksistensi kita? Itu baru satu. Saya yakin masih banyak lagi yang lain yang mempertanyakan, apa sih rombongan yang jalan-jalan seperti ini? Cantik-cantik, ganteng-ganteng, ibu-ibunya seksi-seksi lagi. Itu ibu-ibu Katolik, ibu beda yang mereka punya penampilan. Kan itu. Bahkan tadi saya guyon-guyon sama Prater, 90 tahun kalau mau kita buat acara puncaknya di Udayana sana. Kenapa tidak? Untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini gereja Katolik itu sudah lama di Lombok. Dan banyak orang Katolik yang lahir dari perut buminya Lombok. Banyak umat kita yang di surat permandian dan KTP-nya lahir di Lombok. Kalau sudah banyak yang lahir di Lombok, banyak lagi yang bilang gereja itu orang asing. Jadi itu kalau kita tidak militan, memang tidak akan ada perubahan. Dan orang tidak akan mengakui kita. Bahkan juga kemarin saya punya pemikiran waktu kita lantik hari Minggu, sudah bilang ke beberapa orang, kita panggil PJ Wali Kota, kita panggil Wali Kota terpilih, kita panggil Gubernur terpilih, biar mereka paham. Kita akan pajang itu ulang tahun ke-89, biar mereka lihat, oh ternyata gereja Katolik sudah 89. Bukan hanya besar gerejanya, tapi banyak umatnya. Dan dia punya struktur yang jelas, institusi yang jelas, mulai dari uskup, imam, sampai dengan DPP. Sayangnya gubernur terpilih lagi ada keluar pada hari itu. Jadi kalau ada kita undang, kita memperkenalkan kepada mereka jati diri gereja Katolik supaya ke depan kita tetap diperhitungkan sebagai bagian terpenting dari masyarakat NTB. Jangan terlalu banyak berkutat dan bergulat dengan apa yang di dalam. Di dalam itu kita cuma timba kekuatan. Datang ke gereja,
kita misa, datang ke ruang adorasi, kita doa, datang ke depan Bunda Maria, kita berdoa. Jangan ke gereja untuk bertengkar, untuk bermusuhan, untuk saling mencari kesalahan. Kita datang untuk menimba kekuatan supaya keluar kita militan. Jangan militan ke dalam saja, kalau sesama jago kandang, hebat, tapi keluar tidak bisa. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi tema kita nanti militan dan katekesi kontekstual. Kita hanya lihat sepintas saja karena tidak bisa kita lihat secara detail sekarang. Kita lihat ke teks yang tadi kita pakai sebagai tema Natal Nasional. Ini teks secara keseluruhannya tentang gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga keamanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu, menghadapi sebuah kenyataan yang tidak pernah kita bayangkan terjadi, pasti membuat kita takut. Mereka takut loh. Sama seperti Maria, waktu didatangi oleh malaikat, takut juga kan bacaan hari raya kita kemarin. Begitu Maria disalami oleh malaikat, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria langsung takut. Takut apa? Tiba-tiba disalamin orang yang tidak pernah dikenal. Saya rasa kita juga seperti itu. Tiba-tiba dapat salam dari orang yang tidak kenalkan, antara senang dan takut itu bercampur. Tapi malaikat Tuhan juga meneguhkan, jangan takut. Bapak Ibu, kita juga kadang-kadang mungkin malaikat Tuhan itu datang, tapi karena kita berpikir banyak hantu di sekitar kita, jadi malaikat Tuhan yang datang beri kabar baik sebenarnya kita anggap sebagai hantu yang mengganggu. Karena apa? Tidak punya iman. Coba lihat itu sebagai bentuk kehadiran Tuhan. Melihat kehadiran sesama sebagai bentuk kehadiran Tuhan itu penting. Dan positive thinking untuk apa yang negatif itu juga penting. Yang terjadi, kita selalu negatif thinking untuk apa yang positif, makanya susah kita berubah. Lalu kata malaikat itu, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ini ada akibat karena ada sebab. Hukum Newton 3 kan, aksi reaksi. Reaksi ini muncul karena aksi dari malaikat Tuhan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, ini paling penting juga, sikap Maria. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mari kita memaknai arti dari kata-kata dan sikap para gembala. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu adalah keputusan para gembala setelah mendengar suara malaikat Tuhan. Mendengar, kembali ke iman bertumbuh dari pendengaran. Maka Bapak Ibu, dengar dengan hati, taruh hati di telingamu, taruh telingamu di hatimu. Itu akan membuat sabda itu betul menjelma di dalam diri kita. Kalau tidak ada gunanya. Itu seperti angin berlalu. Ini keputusan.
Nah, menariknya begini. Pertanyaannya Opa Anus. Mengapa kepada gembala? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa malaikat Tuhan itu datang ke gembala, bukan pada orang-orang lain? Ada yang bisa menjawab? Nah, di kitab suci, atau bahkan Yesus sendiri pernah berkata, manusia melihat apa yang ada di mata, tapi Tuhan melihat apa yang ada di hati. Tuhan sudah melihat hati para gembala yang lugu dan polos, makanya disuruhlah malaikat Tuhan ke sana. Tuhan sudah tahu hati Maria yang tulus dan polos, makanya Tuhan suruh malaikat Gabriel ke sana. Tuhan sudah tahu hati Simon Petrus dan kawan-kawan para rasul, sehingga ketika mereka bekerja di laut, Tuhan langsung bilang, mari ikutlah aku dan kamu kujadikan penjala manusia. Kenapa jatuh kepada para gembala? Karena Tuhan tahu hati mereka tulus. Bapak Ibu, cek di dalam hati, tuluskah hatiku? Beberapa hari lalu, dan sering saya mengatakan kepada orang-orang yang selalu mengkritik dan ngomong pada imam, saya bilang, kalau kamu jauh lebih pantas untuk menjadi imam, kenapa kamu tidak dipanggil dan dihabiskan menjadi imam? Tapi orang yang kamu omong banyakin itu, justru itu yang dipanggil oleh Tuhan. Kenapa? Coba cek hatimu. Tuhan tahu hatimu tidak pantas karena busuk. Kalau hatimu baik, Tuhan pakai. Tapi karena busuk, Tuhan tidak pakai. Tapi kadang-kadang kita merasa kita lebih pantas dan lebih layak dari imam. Nah, cek hati. Cek. Mungkin di antara kita yang banyak begitu. Berarti ada yang error di hati. Berarti bukan Tuhan yang ada di hati, tapi hantu. Jangan percaya diri. Itu maksudnya kita rekoleksi kan, bercermin. Jangan sampai selama ini saya menggebu-gebu bicara begini begitu, padahal hati saya jauh lebih busuk daripada hati orang yang saya omongin. Kenapa kemudian Bapak Ibu saya selalu mengajak kita, jangan gantungkan kebahagiaan hidupmu pada apa kata orang dan penilaian publik. Gantungkan kebahagiaanmu pada Tuhan. Banyak-banyak berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. Orang itu menilai kita karena melihat casing. Tapi Tuhan itu tidak pernah menilai dan mengadili kita seperti yang orang lakukan. Yang paling penting, buka hatimu yang tulus untuk Tuhan. Tidak peduli dengan apa kata dan komentar orang. Karena di dunia ini, orang yang banyak omong orang yang baik dan benar, itu karena dia iri dan cemburu, karena tidak bisa seperti itu. Dan ilmu psikologi juga mengatakan seperti itu. Orang banyak berbicara negatif tentang orang, hanya mau menutupi banyaknya hal negatif yang lebih banyak dari orang yang dia omong di dalam diri. Dan Yesus pernah bilang, dari apa yang engkau katakan dan ungkapkan, sudah ketahuan apa yang ada di hatimu. Maka Bapak Ibu, hati-hati bicara, hati-hati berkomentar. Karena kalau orang yang paham ilmu psikologi dan betul beriman di sebelah, dia akan tertawa. Kenapa? Kamu sedang bercerita tentang kejelekan dan kebusukan. Makanya saya dengar sih beberapa cerita miring yang ada di luar tentang romo-romo. Saya tersenyum saja. Kenapa? Kita beda pengetahuan dan pemahaman. Anda bicara banyak karena Anda tidak punya pengetahuan. Orang yang punya pengetahuan akan seperti padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Tapi orang yang tidak punya isi akan seperti gong dan gendang. Dipukul satu kali, bunyinya besar. Bapak Ibu, mau orang nilai kita begitu? Jangan terlalu percaya diri untuk berbicara tentang orang. Apalagi orang yang memang di mata Tuhan sudah pantas dan layak. Bukan hanya bicara tentang kita para romo. Di antara kita juga kadang hidup kita begitu. Kita itu terlalu mudah menilai orang, tapi lupa menilai diri. Dan rekoleksi seperti ini saat kita coba lebih banyak melihat diri daripada melihat orang. Itu maksudnya. Tapi siapa yang memberi alarm untuk kita diingatkan? Ayo jangan terlalu banyak lihat orang, lihat dirimu. Jangan terlalu banyak mempersoalkan orang, karena masih punya banyak persoalan di dalam dirimu. Siapa yang mengingatkan? Itulah gunanya rekoleksi.
untuk banyak melihat diri, berbenah diri. Itu fungsi paling utama. Jadi kenapa jatuh pada para gembala? Karena Tuhan melihat tembus di hati mereka. Mereka tulus dan ikhlas. Dasarnya di hati. Kalau tidak tulus dan ikhlas, Bapak Ibu, akan tercermin dari banyaknya alasan yang muncul. Aduh, saya begini, saya begitu, saya sibuk. Sebenarnya itu hanya menutupi ketidaktulusan. Makanya orang yang tidak tulus, atau kita kalau tidak tulus mengikuti sesuatu, maka yang kita buat adalah sibuk membentengi diri dengan mencari banyak alasan untuk membenarkan diri kita tidak terlibat. Benar kan? Padahal orang tidak butuh kita punya alasan, tapi kita cari banyak alasan untuk meyakinkan orang bahwa kalau kita tidak datang itu karena kita ada alasannya. Padahal orang tidak butuh. Saya sendiri juga begitu. Kalau saya dimintain orang dan saya tidak bisa, bagaimana saya meyakinkan orang bahwa saya betul tidak bisa datang karena saya sibuk? Sibuk cari alasan untuk membenarkan diri, padahal orang tidak butuh. Tapi lagi-lagi orang yang belajar psikologi langsung tahu, oh dia tidak tulus, makanya sibuk banyak cari alasan. Makanya kalau keterlibatan di gereja, datang ikut kegiatan gereja dengan menyampaikan banyak alasan, langsung ketahuan karena memang kau tidak tulus dan malaikat Tuhan tidak akan pernah datang ke mereka itu. Jadi manusia melihat apa yang tampak di mata, tapi Tuhan melihat hati. Bahkan kita sendiri tidak mampu melihat hati kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Makanya dalam bacaan pertama hari ini ada kata-kata Nabi Yesaya yang sangat bagus. Hai Yakub dan keturunan, jangan kamu berpikir bahwa Tuhan bersembunyi atau kamu bisa menyembunyikan diri dari Tuhanmu. Hei, Tuhan tidak pernah lelah untuk melihat kamu. Nah, Tuhan memang tidak pernah tidur. Nanti kamu bisa baca buku judulnya Allah Tidak Pernah Tidur. Dan memang Tuhan tidak tidur, kita manusia aja yang butuh tidur. 1 kali 24 jam Tuhan tetap menyala. Maka percuma kita berpura-pura dan berparisi. Itulah kenapa Yesus sangat tidak suka kaum Farisi yang pura-puranya lebih banyak. Dan saya sendiri juga sangat tidak suka umat yang Farisi, yang pura-pura manis di depan tapi busuk di belakang. Untuk apa? Saya lebih tidak percaya orang yang nggeh-nggeh dan manis-manis di depan, karena kita bisa melihat sampai ke hati. Dari apa yang kita ungkapkan dan ekspresikan, bisa kebaca apa yang ada di hati kita. Apalagi dulu pernah saya bilang, ada satu kekuatan di dalam diri kita yang kalau kita percaya, Roh Kudus itu bekerja, namanya discernment. Kalau dalam dunia ilmu pengetahuan namanya intuisi. Intuisi itu ketajaman pemikiran untuk melihat dan mengerti dan memahami sesuatu dengan otak. Tapi kalau discernment itu namanya kejernihan roh yang bekerja dalam diri seorang untuk mampu melihat sesuatu, menembus dan melampaui apa yang dapat dilihat oleh otak dan hati. Dan untuk itu butuh doa, butuh meditasi. Kenapa kemudian saya sharingkan kepada Bapak Ibu waktu itu, saya tidak terlalu cepat menilai dan melakukan apapun karya pastoral di paroki di mana saya baru masuk, sebelum saya mengamati, melihat, belajar dari luar, belajar lebih ke dalam, belajar sampai ke atas. Supaya paham dan mengerti betul, baru mulai eksekusi. Karena Bapak Ibu tidak mungkin menikahi orang atau jatuh cinta pada orang yang Anda tidak kenal, kan? Anda harus kenal dulu, masuk dalam dirinya, tahu kelebihan dan kekurangan, mengerti karakternya, mengerti sifatnya, baru Anda memutuskan, saya menikahimu, saya jatuh cinta padamu. Gereja itu mempelai Kristus, dan kami imam itu alter Christi. Maka sebelum kami betul jatuh cinta pada sebuah paroki, harus belajar dulu, mengenal dulu. Kenapa kemudian saya lebih suka cari arsip, cari sejarah, lihat kenyataan kita, baru saya berani berbuat sesuatu dan mengatakan saya jatuh cinta pada paroki ini. Supaya tidak terjebak. Nah, kamu lihat kan, kamu usia 89 tahun, kamu sudah berjalan berapa tahun, tidak pernah ada yang sadar dan tahu kalau gereja itu masuk kapan, didirikan kapan, kan? Waktu saya datang, baru kita terbuka. Ternyata gereja kita didirikan 9 Juni 1935,
dan dimulai dengan 14 Mei 1935. Jadi kita belajar dulu dari hal-hal mendasar seperti itu. Dan sama seperti kita jatuh cinta pada orang karena kita mengenal dia. Itu prinsipnya. Jadi cek hati masing-masing. Apakah saya bisa seperti seorang gembala? Nah, ini pertanyaan Opa sudah dijawab ya. Karena Tuhan melihat hati dan tahu ketulusan hati, makanya dia datang ke para gembala, bukan orang-orang lain. Dan terbukti, ketika mendengar suara malaikat, mereka langsung pergi ke Bethlehem, tidak pikir panjang. Karena kalau mereka pikir panjang, mereka akan berpikir begini, ngapain ke Bethlehem, orang domba saya di sini? Apa untungnya saya ke Bethlehem hanya untuk lihat Yesus yang baru lahir? Ini sama juga dengan para penjala ikan yang waktu dipanggil oleh Yesus, kan mereka bisa bilang begini, ngapain ikut Yesus? Orang kita sudah pendapatan banyak, satu kali lempar jala dapat ikan banyak. Ikut Yesus tidak jelas pendapatannya berapa. Tapi karena hati mereka tulus, hati mereka, telinga mereka taruh di hati mereka taruh di telinga, maka begitu malaikat bilang, jangan takut, pergi ke sana. Karena itu Tuhan yang lahir, langsung bergegas pergi. Mereka membuktikan ketulusan hati. Untuk apa? Mengalami kehadiran Tuhan. Bapak Ibu juga di rumah bergegas ke gereja itu karena apa? Ketika kita sudah mendengar pengumuman nanti ada rekoleksi, maukah kita langsung bergegas? Seperti yang saya bilang, mungkin karena kemarin di absen, hari ini makanya lebih banyak. Tapi saya hanya mau mengatakan, ke depan Bapak Ibu, omnia in caritate, lakukan apapun dengan tulus. Seperti para gembala, satu kali diomong, langsung beranjak. Jangan sibuk cari alasan, langsung ambil kesempatan. Karena kalau kesempatan itu tawaran dari Tuhan dan gereja, pasti ada banyak rahmat di dalamnya. Jadi jangan main-main kalau ada tawaran dari gereja, untuk kegiatan gereja, untuk pelayanan dalam gereja. Selalu ada rahmat. Mungkin tidak dalam bentuk uang dan memang tidak akan pernah dalam bentuk uang. Tapi ketika Anda sehat, itu adalah rahmat terbesar. Karena bayar dan biaya kesakitan jauh lebih mahal. Jadi ketika kita sehat, itu sudah cukup rahmat terbesar. Daripada kita sakit-sakit, biayanya mahal. Dan orang yang banyak memberi diri dalam pelayanan di gereja, pasti selalu dijaga oleh Tuhan. Karena Tuhan pernah bilang, setiap pekerja patut mendapat upah. Ketika Petrus berkeberatan, karena Yesus bilang, susah orang masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang yang beruang. Terus Petrus bilang, Yesus, kalau seperti itu susahnya, apa gunanya kami ikutmu? Yesus bilang apa? Petrus, sekarang ini juga, apa yang kau tinggalkan? Apa yang ada di rumah? Istri, anak, dan lain-lain yang kau tinggalkan. Hari ini juga engkau mendapatkan 100 kali lipat dari apa yang kau tinggalkan. Coba. Dan Bapak Ibu, keterlibatan dan pemberian diri di gereja memang tidak selalu digaji, tapi punya rahmat. Gaji itu bagian kecil dari rahmat. Rahmat itu jauh melebihi gaji. Maria penuh rahmat, tidak punya kekayaan material. Ingat, Maria penuh rahmat, tidak punya kekayaan material. Tapi dia jauh lebih hebat daripada Ratu Elizabeth, kan? Siapapun keturunan orang kaya di dunia ini kalah hebat dengan Bunda Maria. Yesus tidak punya uang untuk merekrut para murid, tapi lihatlah, dunia dikuasai oleh pewartaan para murid tanpa uang. Bukan berarti mereka tidak perlu uang, karena itu akan dengan sendirinya diberikan sebagai rahmat. Yang paling penting, pakai prinsip, dahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Kalau kamu percaya dengan kamu menyisihkan waktu dan mengorbankan kesibukan hanya untuk datang menimba kerajaan Allah dalam rekoleksi, yang penting kamu percaya akan mendatangkan rahmat. Setelah ini Anda mendapat rahmat lebih banyak.
Tapi kalau datang karena keterpaksaan, tidak akan mendatangkan rahmat. Bapak Ibu kan lihat sendiri, kalau saya juga sibuknya banyak, pergi sana sini. Tapi bersyukur bahwa aman-aman saja, sehat-sehat saja. Kenapa? Itu yang jauh lebih penting. Kita sehat, kita bahagia, tidak bisa diganti dan dibeli dengan uang. Itulah hadiah terbesar dari pemberian diri kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, tolonglah kita bergegas seperti para gembala. Kalau sudah ada pengumuman dan info bahwa ada kegiatan gereja, ada doa di KBG, ada doa di lingkungan, ada kor di lingkungan, ada pendalaman, bergegas. Akhirnya para gembala ini jadi tenar bukan karena domba-domba yang mereka gembalakan, tapi karena pergi ke Bethlehem. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita diajak mari sekarang pergi ke Bethlehem, pertanyaannya di mana itu Bethlehem? Apakah kita pergi ke tanah suci? Tidak mungkin. Tapi kita diajak pergi ke Bethlehem. Nah, Bethlehemnya di mana? Ini dia. Pertama, Bethlehem dimengerti sebagai tempat kelahiran Tuhan. Tempat kelahiran Tuhan. Itu kota suci. Dan di manakah tempat kelahiran Tuhan di dalam hidup dan diri kita? Itu yang perlu kita tanyakan. Maka karena ini Bethlehem bicara tentang tempat, maka Bethlehem di zaman now adalah Anda kembali melihat tempat kelahiran itu ada di mana. Natal itu saat untuk kita kembali melihat tempat kelahiran kita. Tidak perlu berpikir tentang dulu saya lahir di rumah sakit, dulu saya lahir di rumah ini dan itu. Bukan. Karena di sini juga tentang suasana di tempat di mana kita dilahirkan. Dan biasanya kita dilahirkan, suasananya apa? Ada orang tua, ada keluarga. Maka Bethlehem kita adalah keluarga. Di sanalah Anda dilahirkan. Tidak ada manusia yang tidak dilahirkan melalui keluarga. Maka kalau diajak mari kita pergi ke Bethlehem, kita pergi ke keluarga kita masing-masing. Mengalami kembali kelahiran Tuhan di sana. Saya sejauh ini dan memang menjadi komitmen saya, setiap tahun saya harus pulang. Kalau tidak pas pulang tahun kelahiran, pas pulang tahun tak bisa. Kayaknya baru-baru kan salah satunya saya pulang. Kenapa? Mumpung orang tua juga masih hidup, biar saya mengalami kembali, walaupun tidak dalam bentuk bayi, tapi ada di antara mereka, ada di pelukan mereka, bisa memeluk mereka saat ulang tahun, itu sudah memberikan kebahagiaan tersendiri. Sekarang ini anak-anak kita ulang tahun, sibuk pesta sama teman-temannya, lupa orang tuanya. Padahal orang tua yang kasih uang. Jadi momen ini momen kita kembali keluarga, karena keluarga itu eklesia domestika, gereja mini. Bapak Ibu, kalau gereja kuat, kalau keluarga bagus, gereja bagus, KBG bagus, lingkungan bagus. Dan sekarang masalah keluarga itu bertumpuk-tumpuk di dalam hidup kita. Anak-anak susah diatur, anak-anak susah taat, dan macam-macam. Apalagi bicara terlibat dan ke gereja, susah. Tapi begini, coba kita tanya ke dalam diri orang tua kita masing-masing. Sejauh mana saya mendampingi mereka punya hidup rohani? Apakah pernah bawa mereka ke tempat doa, ke doa lingkungan, ke gereja sama-sama? Kalau saya sih bersyukur betul punya orang tua yang dari kecil ajarkan kita bawa ke gereja, bawa ke doa giliran. Itu yang menumbuh kembangkan iman. Jadi apa yang biasa, orang bilang Allah bisa karena biasa. Kita membiasakan mereka untuk dibawa. Tidak usah beri pengertian, bawa saja. Kebiasaan itu akan membuat mereka nanti akan merasa memiliki gereja dan memiliki iman. Karena nanti kita akan sampai ke bicara iman yang militan. Kenapa anak-anak mudah rapuh imannya? Kemarin waktu kita pertemuan, banyak sorot orang muda. Karena banyak orang muda kita yang karena cinta meninggalkan iman. Bahkan ada yang OMK, dia aktif sekali di gereja sejak Mesdina sampai OMK. Sampai ada JOMK dia masih aktif. Ternyata dia sudah hamil sama orang agama lain. Selesai kegiatan dia pergi ke agama lain.
Kenapa? Tidak tangguh dan tidak miliki adalah iman. Kenapa terlalu mudah meninggalkan iman? Karena rapuh. Makanya ada istilah generasi stroberi itu kan indah dipandang tapi mudah rapuh. Dan anak-anak kita bukan hanya mudah rapuh dalam hal iman, tapi dalam hal kepribadian juga rapuh. Dibentak dan ditegur sedikit daun. Dulu zaman kita, kita betul-betul dilatih untuk jadi pribadi yang tangguh. Ayo lawan. Karakternya dibangun. Itu hal yang perlu kita pikirkan. Jadi kembalilah ke dalam keluarga, ke Bethlehem keluarga. Anda lihat keluargamu, seperti apa perjalanannya. Masih ada Tuhankah di keluargamu? Atau Tuhan sudah terlempar dari keluargamu? Masih adakah palungan tempat Yesus lahir di keluargamu? Atau kamu hanya merayakan kelahiran Yesus di kandang yang ada di gereja nanti? Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Jadikan keluargamu sebagai kandang Yesus lahir di perayaan Natal, sebagai Bethlehem baru. Bethlehem berikutnya adalah tempat kelahiran Tuhan dalam hidupku dan diriku. Kalau bicara tentang hidup, berarti pengalaman yang kita lalui dari hari ke hari. Kenapa beberapa hari ini dan seringkali saya memaknai kejadian dan peristiwa yang kita alami bersama dalam konteks menemukan kehadiran dan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Bapak Ibu, Tuhan itu ada di setiap orang. Makanya setiap pribadi itu namanya imago Dei, gambar dan rupa Allah yang nyata. Kemarin saya bilang begini, kadang-kadang lucu kita orang Katolik. Kita terima dari satu tubuh Kristus yang sama yang dipecah-pecahkan waktu misa. Tapi keluar, kita bisa bertengkar, saling sirik, saling iri, saling benci. Ada orang yang rajin ikut misa setiap hari, tapi tidak pernah berdamai dengan orang yang pernah bertengkar dengannya. Ada toh? Terus untuk apa kau makan Yesus yang sama dari altar yang satu? Jadi untuk apa? Terus apa yang kita maknai dari mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri? Banyak orang yang rajin berdoa, ikuti setiap kelompok doa, tapi seiring dengan itu juga rasa benci kepada orang bertumbuh subur. Rasa iri terus bertumbuh. Untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita misa? Berarti Farisi. Hanya supaya dilihat orang. Dan itu yang Yesus paling tidak suka kan? Kalau kamu berpuasa atau berdoa atau bersedekah, jangan buat seperti orang Farisi yang suka pamer-pamer di pasar-pasar. Pakai jubah-jubah, teriak nama Tuhan, tapi hatinya busuk. Hatinya busuk. Maka kita kembali. Di manakah Tuhan itu lahir dalam hidup? Dalam pengalaman berjumpa dengan orang. Saya bersyukur akhir-akhir ini menemukan banyak kegiatan di Mataram yang kemudian membuat saya merasa ternyata Tuhan itu mencintai paroki ini. Tuhan itu agung dan mulia. Coba Anda ingat ketika saya khotbah kita ulang tahun, ketika memberikan kejangan bakti kita perayaan ulang tahun, apa yang dilakukan? Memaknai setiap kejadian yang kita alami bersama sebagai tanda Tuhan nampak dan hadir dalam perayaan kita. Dan itulah tugas kami para imam, menghadirkan Tuhan dalam setiap kenyataan hidup yang mungkin biasa-biasa saja untuk kita, tapi kita mengubah itu menjadi luar biasa karena Tuhan hadir di sana. Terus di manakah Tuhan itu lahir di dalam diriku? Seringkali saya bilang, atau khotbah 2 hari lalu saya bilang, jangan terlalu mendekor altar. Jadikanlah hatimu dekorlah hatimu sebagai tempat yang baik untuk Tuhan ada di dalam dirimu. Maka Bethlehem yang paling dalam di kedalaman diri kita adalah hati. Hati adalah kota suci. Tuhan mau hadir di sana. Maka jadikan hati sebagai palungan tempat di mana Yesus terlahir kembali. Maka mereparasi dan membersihkan hati supaya tidak lagi menjadi tempat atau kandang yang kotor seperti dulu Yesus lahir di kandang kotor di Bethlehem. Bersih hati. Bersih hatimu. Di mana kita membersihkan hati, itulah gunanya kita sakramen tobat. Kita bersihkan hati
supaya menjadi palungan baru, tempat di mana Yesus terlahir secara baru di dalam diri kita, di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam seluruh keberadaan kita. Nah, bagaimana itu iman yang militan dan kontekstual? Kita masih punya waktu ke depan untuk melihat bersama. Untuk kali ini, mari kita fokus untuk menjadikan suasana kelahiran kita sebagai Bethlehem baru, keluarga kita sebagai Bethlehem baru, pengalaman hidup kita sebagai Bethlehem baru, dan hati kita sebagai palungan di mana Yesus lahir di kota Bethlehem, diri kita. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Bahan tentang gereja sinodal militan dan kontekstual ini masih ada, tapi kali berikut saja. Sekarang kita fokus dulu menata hati kita bagi penerimaan sakramen tobat.